Sepasang pemuda-pemudi yang sedang indahoy di sebuah hotel akan menjadi halal jika Anda simak penjelasan saya. Ya saudara, mungkin judulnya agak menggelitik Anda ya, bagi yang berpikiran agak ngeres gitu ya. Apakah jawabannya? Kali ini saya ingin membahas tentang halal dan haramnya sebuah bisnis sebetulnya, tapi saya ingin sekali memulainya dengan membuat pernyataan yang menguji pikiran Anda ya. Yaitu tentang halal dan haram gitu. Karena di dalam dunia modern ini, pada saat kita berbisnis, kadang-kadang kita tidak mengerti mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Bahkan sampai hari ini teman-teman masih belum bisa membedakan mana pengusaha, mana rampok gitu ya. Kalau pengusaha kita berdagang itu halal gitu, tapi kalau rampok itu haram gitu. Tapi saat ini banyak sekali pengusaha yang sebetulnya dia tidak berusaha, dia tidak berdagang, tetapi sebetulnya dia sedang merampok. Nah, ini yang membedakan gitu. Apa sih bedanya antara pengusaha dengan rampok gitu? Sama-sama ingin mendapatkan keuntungan gitu. Pengusaha ingin mendapatkan keuntungan, tetapi dengan memberikan keuntungan ya kepada pembelinya, yaitu manfaat produknya dan seterusnya. Tetapi kalau rampok, dia ingin mengambil hartanya, mengambil sebuah keuntungan, tetapi dengan cara yang dolim gitu. Ini ada bedanya. Sama seperti dengan menikah dan zina gitu. Zina ini bedanya apa sih gitu? Bedanya ya sama-sama berbuat sesuatu ya. Tetapi yang membedakan ya, kesamaannya adalah sama-sama berbuat sesuatu, tapi bedanya adalah ya, orang yang menikah itu kenapa menjadi sunnah? Karena adanya akad. Gitu. Kalau jadi sepasang muda-mudi indahoy di hotel, itu akan menjadi halal jika ternyata mereka sudah menikah, gitu loh. Kalau belum menikah maka haram. Nah, sama berbisnis pun sama, gitu. Berbisnis pun sama, akan menjadi halal jika, akan menjadi haram jika, gitu. Ada seterusnya. Nah, makanya teman-teman yang ingin belajar berbisnis ini tidak bisa kita belajar atau melihat sosok yang sebetulnya dia bukan pengusaha, tetapi mereka sebetulnya adalah rampok. Kenapa saya bilang rampok? Karena mereka memang mencari keuntungan ya, tetapi dengan cara merugikan orang lain, dan ini haram hukumnya, nggak boleh, gitu loh. Kita boleh mencari keuntungan dengan cara memberikan juga keuntungan untuk orang lain. Contohnya adalah kita menjual, misalnya kita jualan kambing. Kalau kambing yang Anda jual itu sebenarnya kambing yang sakit. Memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Uang harus dipisah, biar semuanya jalan. Kalau bisa hemat, kenapa mesti boros? Karena hidup tidak selalu untung. Maka, sebisa mungkin harus menabung. Kaya atau miskin bisa jadi adalah takdir. Tapi cerdas itu pilihan. Klinos merawat mesin, oli lebih awet, bensin lebih hemat. Dan Anda tidak katakan bahwa itu adalah kambing yang sakit demi sebuah keuntungan, maka itu transaksi yang diharamkan, tidak boleh. Apakah nggak boleh jualan kambing yang sedang sakit? Boleh saja, jika Anda juga memberikan informasinya. Pak, kambing ini sedang sakit, Pak, gitu. Ya. Harganya sekian, gitu. Pada saat terjadi sama-sama ridho antara penjual dan pembeli, ya, maka ini menjadi sebuah transaksi yang halal. Tetapi kalau si pembeli tidak mengetahuinya, ini adalah barang rusak,
maka dia akan mengalami kerugian kemudian. Ya, dia akan kerugian, dan itu adalah transaksi yang diharamkan. Sama-sama jualan, tapi akadnya nggak beres, maka ini adalah jual beli yang diharamkan, tidak boleh. Ya, nah jadi sebetulnya kunci menjadi pedagang atau pengusaha yang akan memiliki jangka bisnis yang begitu panjang, menguntungkan, dipercaya, sebetulnya simpel dengan cara menjaga amanah atau kepercayaan Anda di mata masyarakat. Gitu. Nah kalau kita berbuat curang, kita berbuat yang tidak adil, berbuat zalim pada saat transaksi, maka itu akan menjadi kerugian, ya, bagi si konsumen, dan secara jangka panjang Anda pun akan tidak dipercaya nantinya. Makanya itu dilarang sama agama. Jadi sebetulnya semua kalau kita nurut sama agama itu sebetulnya mudah menjalankan sesuatu. Ya, oke, saya akan sedikit membahas ini. Kenapa kok dari tadi saya bilang rampok? Apa sih yang membedakan antara rampok dengan pengusaha? Ini sama dengan tadi, muda-mudi yang sedang di hotel Indahoy itu bisa jadi halal, bisa jadi haram juga, gitu. Ya, haram apabila ternyata mereka belum menikah. Tapi kalau mereka sudah menikah, sudah melakukan akad pernikahan, itu menjadi halal. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah, mau di dalam kamar, mau ngapain aja ya, silakan aja, karena sudah dihalalkan. Ya, jadi kenapa saya ingin membahas ini? Karena banyak sekali teman-teman yang sering memperdebatkan antara halal dan haram. Halal dan haram itu tidak perlu diperdebatkan. Kita hanya perlu mempelajari, mengetahui, dan kemudian menerapkan. Oh, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Selesai, gitu ya. Jadi di video ini kok gampang sekali Mas Ari ngomong halal dan haram. Bukan gampang sekali, memang kita harus mengetahuinya. Kita harus mengetahuinya dan kita harus menghindari yang haram dan menjalankan yang hanya yang diperbolehkan, yang halal. Gitu, halal, sunnah, wajib itu harus jalankan, gitu. Tapi kalau haram dan seterusnya itu lebih baik ditinggalkan, gitu ya. Oke, pembahasan saya akan lebih spesifik kepada apa sih pengusaha dan rampok, gitu, bedanya apa, gitu ya. Karena jarang sekali kita susah karena Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya driver online memakai aplikasi harian saya GrabCar. Saya memakai mobil armada Toyota Sienta tahun 2016 dengan transmisi otomatis. Pemakaian konsumsi saya memakai Pertalite dengan konsumsi bahan bakar harian 1 liter untuk 8,5 sampai maksimal 9,5 kilo per liter. Setelah saya coba ditawarin oleh temen dengan memakai Klenos, pemakaian pertama tarikan mesin enteng, terus yang jelas untuk bahan bakar dari yang 8,5 maksimal 9,5, konsumsi bahan bakar rata-rata dalam kota menjadi 10,5, ada kenaikan 1 km per liter. Setelah saya coba untuk trip luar kota, masih menambah sampai dengan 11,5 kilo per liter. Jadi saya merasa cukup terbantu dengan memakai Klenos. Saya seringkali melihat orang-orang kaya, gitu ya. Saya seringkali melihat orang kaya dan itu dijadikan sebuah alasan. Mas Arli, si A itu kaya, gitu, dan dia bisnis juga pakai utang, gitu loh. Kenapa kok Mas Arli bilang bisnis nggak usah pakai utang, gitu ya? Yang normal siapa? Yang normal ya orang yang bisnis pakai utang, itu normal. Kalau saya itu orang yang tidak normal. Karena kegilaan di masa saat ini itu adalah yang salah kadang-kadang kalau dilakukan banyak orang itu menjadi sebuah kebenaran, gitu loh. Oh, si A bisnis pakai utang, si B bisnis pakai utang berhasil, si C bisnis pakai utang berhasil, si D dan seterusnya, dari bapaknya juga sudah begitu. Maka itu menjadi sesuatu yang diperbolehkan oleh masyarakat. Masyarakat tidak merasa bahwa bisnis pakai utang bank itu adalah halal, gitu. Padahal nanti di akhirat itu kita akan ditanya, dari mana uang kamu dapatkan, gitu, dari mana rezekimu itu atau hartamu kamu dapatkan, gitu, dan untuk apa dipergunakan. Itu semua dipertanyakan pada saat ada yang haram di situ, ya. Pada saat kita pinjam uang ke bank, terus kemudian ada bunga di situ dan kita nekat bertransaksi, saudara sekalian, itu nanti akan dipertanggungjawabkan semuanya, gitu. Nah, apakah yang meminjam juga ikut kena? Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ya, pemakan riba, pemberi makan riba, juru tulis dan dua saksinya semuanya sama. Jadi
Jadi itu sudah dilaknat sama Rasulullah. Nah, Anda mau nekat gitu. Anda mau nekat gitu. Kalau saya nggak berani, dosa saya sudah terlalu banyak soalnya gitu. Kalau nekat-nekat nerjang yang seperti itu, ya mohon maaf. Lebih baik saya menyuarakan apa yang saya lakukan sedikit demi sedikit ya, untuk orang menjauhi riba, seperti yang apa yang saya lakukan gitu ya. Bisnis kalau nggak pakai modal bank terus harusnya bagaimana? Nah, itu yang selalu saya bicarakan terus menerus, selalu yang saya sampaikan terus menerus supaya orang lama-lama bisa memahami gitu ya. Nah, oke, itu salah satu contoh ya, orang bisnis pakai modal bank gitu. Nanti akan dipertanyakan modalnya dari mana gitu. Padahal sesuatu yang sumbernya haram, maka seterusnya akan menjadi haram. Ya, itu hukumnya. Jadi sesuatu yang sumbernya itu dari sesuatu yang haram, yang saya tidak diperbolehkan, maka selanjutnya itu tidak diberkahi. Gitu ya. Kita tidak hanya cari keuntungan ya. Berkah itu jauh lebih jauh lebih penting daripada keuntungan. Gitu. Banyak orang mendapatkan keuntungan, tetapi tidak banyak yang mendapatkan berkah. Nah, makanya saya selalu mendoakan Anda supaya Allah memberkahi rezeki Anda, itu ya. Rezeki Anda adalah rezeki yang berkah. Itu jauh lebih penting daripada jumlahnya. Nah, oke, saya ingin membahas ya sebuah contoh nih, sebuah contoh selain dari tadi modalnya dari riba misalnya, gitu. Dan coba kalau Anda browsingnya bagaimana? Ini terinspirasi dari sebuah film Sexy Killer ya. Saya nonton film itu dan cukup menggugah juga, keren, filmnya keren, dan saya baru bisa membedakan mana yang pengusaha, mana yang rampok gitu. Makanya kenapa kok pengusaha besar ya dengan uangnya triliunan, tapi pada saat dia diminta untuk istilahnya pada saat bukan diminta ya, pada saat saya pribadi sebagai pengusaha kecil itu UKM, saya ingin belajar bagaimana sih mereka merintis usaha, itu nggak kena gitu loh, nggak dapet saya ilmunya di mana sih orang ini gitu loh, kenapa bisa triliunan seperti itu dan seterusnya. Setelah kita pelajari, wah ternyata mereka berbisnis dengan cara merugikan bangsa kita gitu. Banyak sekali tambang-tambang seperti ini yang tidak dikembalikan lagi, tidak direklamasi, dan korbannya banyak gitu loh. Mereka merugikan bahkan beberapa juga pembangunan seperti yang yang ada di film tersebut ya, sampai orang digusur, itu kan dolim gitu loh ya. Saya jadi teringat ceritanya Khalifah Umar bin Khattab gitu ya, pada saat menggariskan pedangnya di sebuah tulang ya, untuk mengingatkan seorang pejabat yang ingin menggusur rumah seorang Yahudi. Itu saya jadi teringat cerita itu gitu ya. Langsung itu pejabatnya ketakutan sekali ya sama keadilan yang ditegakkan oleh Umar bin Khattab gitu ya. Nggak boleh gitu gusur sembarangan, meskipun itu rumah itu sudah reot, mau digusur dan mau dipakai untuk kepentingan umat ya. Langsung diambilkan sebuah tulang oleh Umar bin Khattab, digaris seperti ini, diberikan gitu. Takut luar biasa, gemeter orangnya gitu. Akhirnya udah nggak, balikin. Akhirnya tidak jadi dibangun fasilitas di situ. Kenapa kok Umar bin Khattab malah membela seorang Yahudi yang mana rumahnya sedang dipertahankan oleh pemilik rumahnya ini, tidak mau digusur, tidak mau pindah, tidak mau dibeli gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi ya? Akhirnya yang terjadi adalah ini keadilan yang ditegakkan gitu loh ya. Nah, ini jangan sampai ada kedzoliman gini. Ini pemimpin yang luar biasa gitu. Nah, kembali lagi di era sekarang ini sangat sulit hal semacam ini ditemui gitu. Jadi makanya kita yang masih memiliki kewarasan itu harus bisa membedakan ya. Kita harus bisa membedakan mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Sesuatu yang memang tidak diperbolehkan ya, dengan mendolimi orang lain, kita mendirikan usaha, kita berusaha meraup keuntungan ya, itu sudah jelas asal muasalnya sudah tidak diperbolehkan gitu loh ya. Nah, maka seterusnya itu meskipun bertumpuk-tumpuk triliunan hartanya, itu akan menjadi harta yang haram. Apapun terusannya nanti akan menjadi sesuatu yang haram, yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena berasal dari sesuatu yang mendolimi orang lain, dan itu semua akan ada balasannya. Apalagi orang sampai gemeter, sampai nangis mendoakan yang enggak gitu. Masya Allah, saya takut kalau digitukan orang gitu. Jadi saya nggak tahu pengusaha-pengusaha itu mengapa mereka tidak takut. Apakah mungkin karena kekayaannya yang begitu melimpah? Saya tidak tahu gitu. Tetapi naudzubillah, daripada kita memiliki kekayaan dengan cara yang seperti itu, lebih baik ditakdirkan miskin
seumur hidup sampai meninggal dunia. Lebih baik miskin, gitu. Ya, lebih baik kita miskin tapi berkah daripada kaya tetapi penuh dengan kedoliman. Ya. Nah, ini lama-lama saya jadi ustadz. Oke, bukan begitu. Masalahnya begini, banyak sekali kita yang tidak memahami hal ini, terus akhirnya, wah ya itu pengusaha begitu ya saya begitu, nggak apa-apa gitu loh. Ini yang akan saya soroti, dan kita jangan ikut-ikutan. Kita jadi pengusaha adalah pengusaha yang mengejar berkah, bukan mengejar keuntungan semata. Itu yang akan saya paparkan di sini. Ya, berdagang itu boleh, Anda eksplorasi alam itu boleh. Ya, Anda mau apapun itu boleh, tetapi Anda ingat semua akan ada pertanggungjawaban. Jadi makanya lakukan dengan akad yang tepat, jangan sampai mendolimi orang lain. Ya, satu kali aja kita mendolimi orang lain itu balasannya luar biasa. Apa yang terjadi dengan cerita Umar bin Khattab tadi, setelah tulang itu digariskan, itu seolah-olah Umar berkata pada seorang pejabat, tegakkanlah keadilan seperti saya menggoreskan garis pada tulang ini. Kalau enggak ya, nih kamu akan jadi tulang ini nanti. Jadi itu langsung bikin orang gemeter dan kemudian dikembalikan. Nah, banyak kisah-kisah yang bisa menginspirasi kita ya, dari para sahabat, yang mana ini adalah merupakan pelajaran yang begitu penting ya dalam kehidupan bisnis kita semua. Jadi makanya saya akan menjawab ini teman-teman yang bertanya, yang mungkin masih ada pertanyaan dalam hatinya. Kenapa orang itu dengan melakukan kedoliman kok mereka bisa lebih sukses dari kita? Gitu. Ya. Nah, ini jawaban yang cukup kompleks ya. Kenapa orang-orang terkaya di Indonesia, orang-orang terkaya di dunia, kebanyakan ya, mereka pun mengawali dari hutang riba. Kebanyakan, gitu. Tidak semuanya, saya tidak tahu ya, tetapi kebanyakan. Ketika seorang pengusaha besar yang memiliki harta triliunan, dia berkata bahwa normalnya bisnis itu ada modal dan ada hutang, gitu. Normalnya, gitu. Saya ketawa aja gitu. Ya itu kan Anda gitu. Belum tentu orang lain akan seperti itu gitu. Karena saya tidak seperti itu. Ya tergantung, ini mengangkat prinsip-prinsip yang diperbolehkan oleh agama apa tidak gitu. Kalau tidak ya silakan aja. Tetapi normalnya orang-orang terkaya ini mereka pun melakukan transaksi riba gitu. Modalnya riba, nanti mereka ambil juga keuntungan dari riba. Ya, ini boleh Anda amati pengusaha kaya mana ya yang tidak bermain di perbankan, yang tidak bermain, yang tidak menginvestasikan uangnya di bank juga, atau di transaksi-transaksi riba juga, yang tidak mengambil keuntungan riba juga. Gitu. Pengusaha kaya mana? Gitu. Jarang sekali. Jika modalnya awalnya sudah riba, nanti seterusnya Anda akan menjadi kaya dengan mengambil riba. Lama-lama kita akan menjadi pemakan riba, dan pemakan riba itu akan dibangkitkan dari kubur seperti orang yang gila, seperti orang yang gila, sempoyongan, tidak karu-karuan seperti itu. Ya, nah ini hati-hati. Makanya prinsip ini penting sekali ya. Kalau Anda belajar bisnis, mengejarnya apa dulu nih? Keuntungan semata atau tidak. Jadi kalau awalnya itu sudah riba, nanti juga Anda akan mengambil keuntungan juga dari riba. Ini umumnya tidak semua seperti ini, tetapi sebagian besar. Coba aja cek lagi lah gitu. Orang-orang terkaya itu mereka memiliki saham di bank, sedangkan kita tahu sendiri bahwa bank itu adalah mengambil keuntungan dari riba gitu. Mereka makan semua. Nah, kalau tidak pakai ini, biasanya ini mereka punya saham di bank biasanya. Kalau tidak di bank, mereka juga punya saham di asuransi. Mereka juga punya saham ya, seperti itu. Ya, biasanya juga nanti ujungnya adalah seperti itu. Ini adalah apa yang saya amati ya, menurut pengetahuan saya yang cukup dangkal ini gitu ya. Jadi
ilmu saya yang baru sedikit ini, saya mengamati memang seperti itu. Nah, apakah saya harus ikut-ikut seperti itu? Tidak lah, gitu. Janganlah, kita putus saja, gitu. Kita awalnya jangan pakai riba sehingga nanti di sana kita tidak menghalalkan riba, gitu. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram dari awal, sejak awal berbisnis. Jadi nanti ketika kita punya uang, punya modal, kita tidak menginvestasikan di hal-hal seperti ini, misalnya trading juga, forex misalnya, atau macam-macam lah ya. Kan banyak ya transaksi-transaksi yang tidak diperbolehkan, gitu. Nah, terus usaha yang tanpa modal itu seperti apa? Sebuah kisah seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, ketika beliau hijrah, beliau kehilangan sebagian besar hartanya, hampir semua hartanya habis, gitu, karena hijrah, ditinggal. Lantas beberapa sahabat yang lain, terutama ada seorang sahabat kaya di kota Madinah, beliau bilang sama Abdurrahman bin Auf, silakan ambil ya sepertiga hartaku, gitu, untuk modal, untuk diputar kembali dan seterusnya, silakan, gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak, gitu, ya. Yang kurang lebih beliau bilang bahwa nggak perlu, gitu loh, ya. Tunjukkan saja di mana pasarnya. Itu adalah salah kunci. Tunjukkan saja di mana pasarnya. Simple banget, gitu. Lantas beberapa bulan kemudian Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya di kota tersebut. Beberapa bulan kemudian, ya, cuman bilang tunjukkan di mana pasarnya. Ini menjadi satu kunci yang penting sekali ya kalau kita mau mengkaji ini, bahwa sebetulnya kunci pentingnya apa sih? Kunci pentingnya adalah di mana pasarnya. Itu awalnya. Kita mau bisnis nggak pakai modal, dikasih modal lo nggak mau, gitu. Dia mencari di mana pasarnya, karena ini jadi satu kunci yang bisa menimbulkan banyak persepsi ya, karena kita tidak hidup di zaman itu. Maka saya menggunakan persepsi, saya terus-menerus mencari, kenapa kok di mana pasarnya, gitu. Berarti kan intinya kan ada di market, gitu loh. Intinya ada di market. Di market itu ada transaksi, ada cash flow di situ. Ya, ketika Anda berada di market, maka Anda akan lihat barang, Anda akan lihat customer, Anda akan lihat banyak sekali peluang-peluang. So, di awal berarti yang harus kita cari adalah market. Yang kita cari adalah market atau pasarnya, di mana ada pasarnya di situ, di mana ada supply and demand, di mana ada kebutuhan. Kita harus jadi orang yang pandai dalam melihat market. Ya, kita bisa lihat itu adalah sebuah peluang dan seterusnya, gitu. Karena di pasar ini banyak sekali transaksi dan kita bisa menjadi lebih cerdas di situ. Maka persepsi saya adalah, oh berarti ya dia di pasar itu melihat peluang. Oh berarti di situ dia lihat ada barang. Oh berarti di situ dia lihat ada penjual lain. Oh berarti di situ dia lihat ada pembeli. Berarti di situ lihat ada apa yang dia lihat. Kira-kira di market itu kira-kira ada apa sih, gitu. Saya jadi membayangkan, oh market zaman dulu itu begini. Ya. Dan kemudian beliau mulai bertransaksi. Tidak pernah dijelaskan bagaimana pertama kali beliau bertransaksi. Dan itu adalah PR kita ya. Yang penting kita sudah ditunjukkan kuncinya. Oh kuncinya adalah market. Jadi bisnis tanpa modal bank, tanpa sesuatu yang dolim, yang haram, adalah dengan market, gitu. Dan itu yang saat ini terus-menerus saya pelajari. Saya belajar tentang market itu luar biasa. Saya belajar banyak tentang market dan ternyata betul, gitu. Ya, pada saat kita memahami market, pada saat kita mengerti apa kebutuhan market, maka akan terjadi banyak sekali peluang yang bisa kita ambil di situ. Itu kuncinya, ya. Itu kunci. Dalam sebuah rumah itu isinya tidak hanya kunci ya. Dalam sebuah rumah itu isinya ada pintu juga, ada kamar juga, ya, ada dapur juga, ada kamar mandi juga, ada seterusnya. Tapi kuncinya, tanpa kunci kita tidak bisa masuk ke dalam ranah bisnis tersebut. Nah kuncinya apa? Kuncinya di sini saya sampaikan adalah market. Maka Anda harus memiliki kunci jika Anda ingin masuk ke dunia bisnis, yaitu dengan memahami market. Ya. Nah, di dunia era modern ini market itu apa? Gitu. Market itu ada di mana?
Ya itu yang kita pelajari. Anda bisa mulai lihat di mana pasarnya, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Di zaman modern ini pasarnya itu di mana? Kita bisa tahu ada marketplace di situ. Kita bisa tahu ada iklan-iklan yang bertebaran, iklan-iklan di Facebook, iklan-iklan di di YouTube. Anda bisa lihat iklan-iklan yang ada di macam-macam. Itu ada iklan, orang komennya seperti apa. Lah, itu adalah market. Kita bisa melihat di situ dan terpampang jelas kok, orang transaksi itu terpampang jelas saat ini itu. Kita bisa ngerti, kita bisa lihat, bisa memahami pelan-pelan. Oh, alurnya seperti ini. Kita harus mencari alurnya. Gitu. Ya, barang-barang apa yang sedang laris, yang sedang dijual, ini adalah zamannya zaman milenial. Ini zaman semuanya terlihat dengan baik, dengan jelas. Gitu. Ya. Jadi topik pembahasan kali ini adalah mana yang halal, mana yang haram, supaya kita terjaga. Kesimpulannya supaya kita terjaga hanya melakukan transaksi-transaksi yang halal. Oh, tadi sudah saya sampaikan, kita harus mengambil contoh-contoh yang halal juga. Pada saat sahabat ditanya ya, kan saat ini kan teman-teman mau bisnis kan kesulitannya modal nih. Tanyanya modalnya dari mana gitu. Saya cari modal dari mana? Kalau Anda modalnya dari bank sudah jelas, Anda akan melakukan transaksi akad kredit. Akad kredit sudah jelas kan di situ. Coba Anda buka klausul kredit, ada bunga di situ, ada denda di situ, dan itu semuanya riba. Mau percaya ya silakan, tidak ya silakan. Anda mau debat bahwa itu halal demi kebaikan, ya terserah Anda. Dosanya bukan saya yang nanggung. Tapi kalau saya bilang haram, ya itu haram, tidak baik untuk saya. Gitu. Ya, oke. Jadi selain pakai bank itu pakai apa sih sebetulnya? Ini saya kasih bocoran Anda, modal itu dari mana sebetulnya? Ya, bagi saya modal ini materi bisnis coaching ya. Saya bocorin untuk Anda. Modal itu dari mana? Modal itu dari bank. Ya. Sebagian besar orang modalnya dari bank. Modal itu bisa dari investor. Investor itu ada dua, ada yang melakukan transaksi mudharabah. Ada yang investor itu berlaku seperti rentenir. Saya akan jelaskan ini. Kita harus bisa membedakan. Ya. Dan yang ketiga ini adalah dari market. Modalnya adalah dari market. Oh, enggak kelihatan ya. Ya. Oke. Jadi modal itu saya bagi menjadi 3 ya. Dan di sini tidak saya kategorikan mana yang halal, mana yang haram. Anda bisa melihat sendiri. Kalau bank kita harus bertransaksi, nanti ada akad kredit di situ ya, akad kredit. Modalnya pakai bank. Dan di situ akad kredit itu kita sudah melakukan sebuah perjanjian bahwa kita akan membayar bunga dan denda, dan itu harus diwaspadai. Gitu. Kalau saya sangat menghindari transaksi yang ini. Gitu. Terus investor itu masih boleh gitu, tapi kita harus melihat ada 2 hal di sini. Ada transaksi yang mudharabah, ada transaksinya rentenir. Bedanya apa? Mudharabah ini saya bedakan di sini ya. Transaksi mudharabah dan transaksi rentenir ini hati-hati. Ya, yang rentenir hati-hati Anda. Kalau mudharabah itu begini, misalnya Anda pengusaha sapi, nggak punya modal tapi Anda punya kandang, gitu. Terus kemudian Anda ajak seorang teman menjadi seorang investor, ya, mau nggak bisnis sapi sama saya? Oke, modalnya berapa? Saya butuh misalnya untuk membeli sapi 1 ekornya adalah 20 juta, itu kandang cukup untuk 5 ekor ya, berarti 100 juta bisa lah untuk 5 ekor gitu ya. Oke, ini transaksi mudharabah ya, saya akan ceritakan ya. Oke. Nanti harga jualnya adalah setelah kita pelihara sebentar ya, harga jualnya sekitar 28 juta, berarti per ekornya bisa untung 8 juta. Kalau dikalikan 5 ekor ya, berarti itu adalah 40 juta. Ya, transaksi mudharabah itu menghitung ya, keuntungan dibagi 2, bisa jadi 50-50, bisa jadi 40-60, dan seterusnya. Ini tergantung kesepakatan, sama-sama ridho. Kesepakatan ini yang disebut sebagai transaksi mudharabah. Kalau terjadi keuntungan, maka keuntungan itu akan dibagi ya, bagi pengelolanya misalnya 40%, bagi pemilik modalnya adalah 60%, atau sebaliknya, atau mungkin 20-80. Saya tidak tahu sepakatnya seperti apa, dan itu tidak pernah diatur. Ya, yang ngatur berdua ini. Pada saat sudah sepakat, oke, bismillah kita jalan. Nah, disitulah Allah akan melindungi jika akadnya dari awal adalah benar, mudharabah benar, gitu. Boleh. Nah, apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh adalah akad rentenir. Akad rentenir itu gini, oke, modal 100 juta. Saya akan kasih Anda keuntungan. Ya, keuntungannya berapa? 1 bulan 4 juta.
misalnya, atau 10% sebulan, atau 20% sebulan, ya. Nah, ini yang tidak boleh gitu. Dari mana? Dari modal. 10% per bulan berarti adalah 10 juta per bulan gitu. Sedangkan modalnya tetap utuh 100 juta. Seperti ini yang tidak diperbolehkan. Ini namanya akad rentenir kalau saya bilang gitu. Karena kalau pengusahanya nanti rugi, maka ini terjadi kerugian, misalnya sapinya mati, ya, maka ini orang akan tetap memiliki utang gitu. Padahal transaksi mudharabah itu bukan utang, investasi itu bukan hutang. Oke, investasi. Nah, kemudian modal dari market ini yang terus menerus kita latih di dalam bisnis coaching, dan nanti kapan-kapan akan kita kupas juga, ya. Pada intinya adalah transaksi investasi, transaksi bank itu perlu berhati-hati, ya. Kita hanya boleh melakukan yang benar. Transaksi investasi mudharabah itu bagi hasil adalah bagi untung dan bagi rugi. Pada saat rugi maka harus dibicarakan, dan yang benar adalah si pengusahanya tidak menanggung kerugian. Yang menanggung kerugian adalah si investornya. Dan saat ini di Indonesia tidak ada investor yang mau seperti itu gitu. Ya normal lah gitu. Nggak mau kalau rugi ikut nanggung rugi itu nggak mau. Biasanya pengennya untung, tapi pada saat terjadi kerugian kamu utang sama saya, jadinya gitu, ya. Nah, ini yang perlu saya luruskan. Makanya saya tidak menggunakan juga transaksi yang seperti ini gitu, karena di Indonesia ini minim sekali ya investor yang semacam ini. Nah, untuk market nanti kapan-kapan akan saya bahas panjang lebar, ya, bagaimana modal dari market seperti yang saya lakukan selama ini. Dan modal dari market ini tidak perlu proposal, kita juga tidak berhutang. Modal dari market ini adalah modal yang orang itu tidak menuntut, ya. Ini adalah modal yang paling empuk, tetapi tergantung kepercayaan Anda. Market percaya sama Anda apa tidak gitu. Kalau semakin dipercaya, maka market akan semakin ringan memberikan istilahnya capitalnya untuk Anda. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita sambung lagi di video yang berikutnya. Doa saya untuk Anda, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur online dimanapun Anda berada. Salam satu asma. Ada sedikit pengalaman yang mau saya ceritakan ke dulur-dulur online semua, semoga bermanfaat. Untuk menunjang mobilitas online saya biasa menggunakan Toyota Agya 2014, dan biasanya saya menggunakan BBM berjenis Pertalite, yang mana setiap 1 liter mampu menempuh jarak sekitar 16,2 km. Namun semenjak saya menggunakan Klenos, manfaat yang saya rasakan di pemakaian pertama, saya rasakan tarikan mobil menjadi lebih ringan. Selanjutnya, konsumsi BBM yang biasanya 1 liter 16,2 menjadi 18,6, atau ada kenaikan sebesar 2,4 per kilo dalam 1 liternya. Untuk itu, bagi teman-teman online yang mau membuktikan, saya persilahkan, karena saya sudah membuktikan dan terbukti bahwa Klenos mampu membuat mobil saya lebih irit, kurang lebih 2,4 kilo, dari 16,2 menjadi 18,6 per liter. Sekian, semoga informasi manfaat. Salam Nusantara.